Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Oktaria, NPM 1914231028 dari kelas TIP 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi statistika dasar yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan data yang berupa hasil dari penelitian yang berupa data acak yang dapat diubah menjadi data berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Dan menurut Hasan 2009, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pengambilan data distribusi frekuensi. Kelebihannya yaitu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, sedangkan kekurangannya adalah rincian atau informasi awal menjadi hilang. Terdapat beberapa jenis distribusi frekuensi, yaitu yang pertama ada distribusi frekuensi biasa, yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Yang kedua ada distribusi relatif, yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi dengan jumlah pengamatan. Distribusi ini menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval tertentu. Dan yang ketiga yaitu distribusi frekuensi kumulatif, yang berisikan frekuensi kumulatif, yaitu hasil jumlah semua frekuensi. Terdapat dua jenis distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama ada distribusi kumulatif kurang dari dan distribusi kumulatif lebih dari. Selanjutnya, terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Yang pertama ada kelas, yaitu kelompok nilai data. Yang kedua ada tepi kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu. Yang ketiga ada batas kelas, yaitu nilai-nilai yang membatasi kelas 1 dengan kelas lainnya. Yang keempat ada panjang kelas, yaitu jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Yang kelima ada frekuensi, yaitu banyaknya data yang terdapat dalam satu kelas. Lalu yang terakhir yaitu titik tengah kelas adalah nilai yang terletak di tengah-tengah kelas. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah menentukan range data, yaitu menentukan data terkecil dan data terbesar. Selanjutnya yaitu menentukan banyaknya kelas. Ini digunakan untuk menentukan banyaknya kelas yang akan digunakan dalam tabel distribusi frekuensi. Banyaknya kelas ini diperoleh dari rumus 1 ditambah 3,3 log n, di mana n ini adalah jumlah data yang diperoleh. Langkah selanjutnya yaitu menentukan jangkauan. Ini digunakan untuk menentukan interval kelas. Jangkauan ini diperoleh dari rumus R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Selanjutnya yaitu menentukan interval kelas. Ini digunakan untuk menentukan panjang data dalam suatu kelas. Rumus yang digunakan untuk mencari interval kelas adalah I sama dengan R dibagi K, atau jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Selanjutnya yaitu menentukan batas bawah kelas pertama, yaitu selisih panjang interval data terkecil dan data terbesar. Yang terakhir adalah menentukan frekuensi. Frekuensi ini didapat dari banyaknya jumlah data dalam satu kelas. Setelah mengetahui langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi, selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal. Terdapat 41 data acak sebagai berikut. Penyelesaian. Yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hal ini dilakukan guna mempermudah dalam perhitungan data. Yang kedua, setelah mengurutkan angka dari data terkecil sampai data terbesar, selanjutnya tentukan data terkecil dan data terbesar. Yang ketiga, menentukan banyak kelas dengan memasukkan angka pada rumus dan didapat hasil yaitu 7. Yang keempat, menentukan jangkauan, yaitu dengan mengurangi data terbesar dengan data terkecil. Yang kelima, menentukan interval kelas dan didapat hasil yaitu 9. Setelah menghitung, masukkan data sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Di kelas, data terkecil ditulis terlebih dahulu, lalu hitung dari data terkecil ditambah dengan interval kelas yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu 9. Jadi, seperti 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
maka ditulis 32 sampai 40. Begitu seterusnya. Frekuensi ditulis berdasarkan data yang ada dalam range angka di dalam satu kelas. Nilai tengah didapat dari menjumlahkan angka yang ada dalam satu kelas, lalu dibagi 2. Fx didapat dari perkalian nilai tengah dengan frekuensi, dan Fk didapat dari menjumlahkan frekuensi. Selanjutnya yaitu menentukan nilai min dengan rumus sigma Fx dibagi sigma F dan didapatkan hasil 63,87. Yang kedelapan, menentukan letak kelas dengan rumus sigma F dibagi 2 dan didapatkan hasil 20,5. Setelah didapat nilai letak kelas, lalu lihat nilai FK pada tabel sebelumnya. Nilai 20,5 masuk ke dalam 28, yang berarti letak kelas terdapat pada range angka 59 sampai 67. Selanjutnya yaitu menentukan nilai median dengan rumus TB ditambah N/2 dikurang FK dibagi F dikali I. Nilai TB didapat dari data terkecil dari letak kelas yang telah didapat lalu dikurang dengan 0,5. Yang terakhir yaitu menentukan letak modus dengan rumus TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I. D1 didapat dari frekuensi letak kelas dikurang dengan frekuensi di kelas atasnya. D2 didapat dari frekuensi letak kelas dikurang dengan frekuensi di kelas bawahnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.